Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Ratnaningrum dari SMA Negeri 9 Purworejo, calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Purworejo. Dalam kesempatan kali ini akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Peran guru penggerak yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menggerakkan komunitas praktisi, yang ketiga menjadi coach bagi guru lain, yang keempat mendorong kolaborasi antar guru, dan yang kelima mewujudkan kepemimpinan pada murid. Sebagai pemimpin pembelajaran, seorang guru harus mengambil keputusan dengan benar. Filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu Patrap Triloka, memiliki pengaruh dalam mengambil keputusan menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Filosofi Patrap Triloka Ki Hajar Dewantoro ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut uri handayani. Ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi teladan. Seorang guru dalam mengambil keputusan harus menggunakan analisis dan pertimbangan yang tepat karena keputusan yang diambil akan dicontoh oleh murid-muridnya. Ing madya mangun karsa, di tengah membangkitkan semangat atau kemauan. Keputusan yang diambil guru hendaknya dapat membangkitkan semangat atau kemauan bagi murid-muridnya. Tut uri handayani, dari belakang memberi dukungan. Seorang guru dalam mengambil keputusan hendaknya mampu memberikan dukungan fisik dan moral bagi murid-muridnya. Selain itu, terdapat nilai guru penggerak yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, mandiri, 2, reflektif, 3, kolaboratif, yang keempat, inovatif, dan yang kelima, berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan Patrap Triloka Ki Hajar Dewantoro, guru sebagai pemimpin pembelajaran melakukan sistem AMONG berdasarkan asih, asah, dan asuh, care and dedication based on love, bersendikan kodrat alam dan kodrat zaman serta kemerdekaan anak. Guru sebagai pemimpin pembelajaran perlu melaksanakan langkah-langkah pengambilan keputusan dalam mengelaborasi metode pembelajaran yang berpihak pada murid. Keputusan yang diambil guru akan menentukan arah dan tujuan pembelajaran yang bermakna dan memberikan suasana nyaman, aman, dan menyenangkan bagi murid. Well-being ekosistem pendidikan. Agar tercapai masa depan anak, keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Proses pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan: berpihak pada anak, kebajikan universal, bertanggung jawab. Sekolah adalah institusi moral yang dirancang untuk mengajarkan norma-norma sosial. Kebutuhan-kebutuhan yang diambil di sekolah akan merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut dan akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah. Pendidik adalah teladan bagi murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Keterampilan coaching akan membantu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik. Diperlukan kompetensi kesadaran diri, self-awareness, pengelolaan diri, self-management, kesadaran sosial, social awareness, dan keterampilan berhubungan sosial, relationship skill, untuk mengambil keputusan.
Diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar penuh, mindful, sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Peran coaching dalam pengambilan keputusan. Peranan coaching di sini adalah untuk mengetahui efektif tidaknya proses pengambilan keputusan. Nah, coaching yang digunakan dalam hal ini adalah coaching model Tirta. Tujuan utama identifikasi masalah, rencana aksi, tanggung jawab. Nah, semuanya itu untuk menjawab pertanyaan dalam diri untuk memunculkan potensi guna menyelesaikan situasi yang menimbulkan dilema bagi guru sebagai pemimpin pembelajaran. Situasi yang sering terjadi dan menyulitkan dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama, dilema etika, dan yang kedua, bujukan moral. Dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Bujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Dalam situasi demikian, diperlukan nilai guru penggerak sebagai pengambil keputusan, yaitu mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif, berpihak pada murid. Nilai diri itu akan sangat mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Kemauan diri untuk terus belajar secara mandiri, berkolaborasi bersama rekan-rekan yang sehati, selalu mencoba berinovasi untuk menantang kekuatan diri, merenung dan merefleksi tiap langkah yang telah dilewati akan menjadi bekal diri untuk mencapai keberpihakan kepada murid. Dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan. 4 paradigma dilema etika. Yang pertama, individu lawan masyarakat. Yang kedua, kebenaran lawan kesetiaan. Yang ketiga, keadilan lawan belas kasihan. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Sedangkan 3 prinsip pengambilan keputusan, yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir, end-based thinking. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Situasi, kebajikan yang seperti apa. Langkah kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Langkah ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Dalam langkah 2 dan 3, berpihak pada anak. Langkah keempat, pengujian benar atau salah. Ada uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan atau idola. Di sini bisa ditentukan bujukan moral atau dilema etika. Kemudian langkah yang kelima, pengujian paradigma benar atau salah. Ada 4 paradigma, individu lawan masyarakat, kebenaran lawan kesetiaan, keadilan lawan belas kasihan, jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian langkah yang keenam, prinsip pengambilan keputusan. Ada 3 prinsip, berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis regulasi atau peraturan, berpikir berbasis rasa peduli. Langkah yang ketujuh, investigasi opsi dilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Untuk langkah 7 dan langkah 8, periksa kembali fakta-fakta, kemudian temukan peluang. Langkah yang ke-9, tinjau lagi keputusan dan refleksikan. Kesimpulan,
Dalam pendidikan guru penggerak, ada keterkaitan antar materi atau koneksi antar materi dari modul 1 sampai dengan modul 3 yang saya pelajari hari ini sampai dengan modul 3.1. Mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara tentang patrap triloka, ingarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut uri handayani. Kemudian nilai-nilai guru penggerak atau karakter yang akan dikembangkan mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kemudian ada budaya positif, ada strategi pembelajaran berdiferensiasi, diferensiasi konten, proses, produk. Ada juga strategi pembelajaran keterampilan sosial emosional, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berhubungan sosial atau resiliensi atau yang lebih dikenal dengan daya lenting, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian ada bagja, yaitu proses inquiry apresiatif, merupakan sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku organisasi yang dijalankan dalam suasana positif dan apresiatif. Kemudian ada coaching. Nah, coaching yang digunakan adalah model Tirta. Tujuan utama, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada pemimpin pembelajaran, pengambilan keputusan dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah. 4 paradigma tersebut, individu lawan masyarakat, keadilan lawan kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian 3 prinsip yang digunakan, berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama adalah mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Langkah yang keempat, pengujian benar atau salah. Langkah yang kelima, pengujian paradigma benar atau salah. Yang keenam, prinsip pengambilan keputusan. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Yang kesembilan, tinjau lagi keputusan dan refleksikan. Semua itu akan mendukung tugas guru dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Demikian tadi koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.